Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Nebaho dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 83, masih tetap dengan materi teks berita. Nah, kemarin kita sudah membicarakan tentang teks berita. Selanjutnya pada pertemuan ini kita akan membicarakan tentang fakta dan opini dalam teks berita. Apa itu fakta dan apa itu opini? Fakta dan opini dalam teks berita. Fakta kedua ini, fakta dan opini ini ada di dalam teks berita. Fakta itu adalah sesuatu hal yang telah terbukti kebenarannya. Sesuatu hal yang bisa dibuktikan kebenarannya. Fakta itu benar-benar nyata, benar-benar ada, dan tidak bisa disanggah oleh siapapun. Ya, salah satu contoh fakta, dengarkan kalimat Ibu. SMP Free Methodist 1 menggunakan 2 metode belajar, yaitu daring dan luring. Itu fakta, ya kan? Itu fakta, karena itu memang betul-betul kita lakukan. Nah, kalimat yang kedua, sebentar, kita dulu itu tadi fakta ya, kita ke opini dulu. Nah, ini dia sumber-sumber kalimat fakta itu diperoleh dari peristiwa nyata, diperoleh dari riset, kemudian diperoleh dari pendapat seseorang berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Nah, lihat ini. Kemudian yang kedua itu adalah opini. Opini ini adalah pernyataan yang belum tentu kebenarannya. Opini itu umumnya didasarkan pada pendapat atau gagasan seseorang dalam merespon suatu kejadian atau masalah. Ya, kembali tadi ke contoh yang Ibu sampaikan tadi. Tadi fakta, contoh yang Ibu sampaikan, fakta itu adalah SMP Free Methodist 1 menggunakan 2 metode pembelajaran, yaitu daring dan luring. Itu fakta. Nah, karena opini itu adalah suatu pernyataan yang belum tentu kebenarannya, bedakan dengan apa yang Ibu sampaikan ini. Kemungkinan bulan depan SMP Free Methodist 1 sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Sekali lagi, kemungkinan bulan depan SMP Free Methodist 1 sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Itu adalah opini. Itu hanya satu pernyataan yang belum tentu kebenarannya. Dari mana kita kenali? Dari kata kemungkinan. Ya, jadi kalau ada kata kemungkinan, kira-kira, akan, itu adalah opini, karena belum betul-betul terjadi. Ya, demikian halnya di dalam berita, dalam teks berita. Selain fakta, ada opini juga yang disajikan. Bagaimana kamu membedakannya itu? Tadi pengertian dan 2 contoh yang sudah Ibu kasih tahu atau beritahu kepada kamu, itu bisa kamu simak lebih lagi. Di mana letak perbedaan fakta dan opini? Ini dia perbedaan fakta dan opini. Ya. Fakta ini kebenarannya dapat dibuktikan. Bersifat objektif. Objektif itu maksudnya tepat sasaran, tidak mengada-ada, bukan hoax. Ya, itu dia fakta. Kemudian fakta yang kedua, pernyataannya bersumber dari peristiwa riset atau peristiwa nyata maupun pengamatan atau observasi yang sudah dilakukan. Yang ketiga, bersifat pasti. Keempat, datanya akurat. Kelima, umumnya pendapat setiap orang itu sama. Nah, apa bedanya dengan opini? Opini ini tadi kebenarannya belum dapat dibuktikan. Ini masih bersifat subjektif, kebalikan dari objektif tadi. Kemudian pernyataannya bersumber dari saran, gagasan, atau pendapat pribadi.
Kemudian dalam opini itu selalu mengira-ngira. Kira-kira COVID-19 ini sudah selesai akhir tahun 2020. Itu masih kira-kira, masih hanya sekedar opini. Kemudian datanya juga kurang akurat. Ya. Dan kemudian pendapat ini berbeda-beda untuk setiap orang, tidak sama dia seperti fakta tadi. Itulah dia perbedaan fakta dan opini. Contoh lain. Ini dia, contoh kalimat fakta dan opini. Ini ya, di samping contoh yang sudah Ibu sampaikan tadi, ini dia contohnya lagi. Kejadian dini hari pukul 5 pagi, saat seorang pemuda sedang mengendarai sepeda motor Suzuki 125 dengan kecepatan maksimum 100 km per jam. Ini karena sudah terjadi, ini adalah fakta. Ya, nanti agak-agak diperbaiki, ada di sini kesalahan penulisan ya. Ini adalah contoh fakta. Yang kedua, meskipun jalanan licin karena diguyur hujan semalam suntuk, tapi pemuda itu tidak mengontrol laju motornya. Ini adalah opini atau pendapat. 3. Kedua sepeda motor yang ditumpangi masing-masing pelajar itu sama-sama bermerek Suzuki. Ini bisa dibuktikan. Ya kan? Itulah namanya fakta. Ketika salah satu dari mereka melaju dari arah Andalas, terjadilah tabrakan dengan pengendara yang datang dari arah Bengsol. Ini adalah contoh opini. Nah, nanti karena kamu sudah memahami apa itu perbedaan fakta dan opini, baik lewat penjelasan Ibu tadi dan contoh ini, kita masuk kepada latihan. Latihannya kamu ambil dari buku bacaan. Dari buku bacaanmu ini, halaman 22 sampai 23. Tuliskanlah fakta dan opini yang kamu temukan dari cuplikan berita pada buku paket bahasa Indonesia halaman 22 sampai 23 yang berjudul sebanyak 16 unit damkar pemadam api yang terbakar dua rumah di CPT Utara. Nanti coba kamu cek dulu ya. Di dalam halaman 22 sampai 23 itu terdapat satu teks, nanti kamu tuliskan fakta dan opini yang kamu temukan dalam teks tersebut. Oke? Ibu rasa sampai di sini pembicaraan kita tentang fakta dan opini dalam teks berita. Silahkan kamu kerjakan nanti tugasmu dalam double folio. Sertakan tanggal hari ini. Tanggal hari ini pada kertas foliomu nanti. Oke? Semoga kita tetap sehat, tetap tinggal di rumah, tetap menggunakan protokol kesehatan pemerintah, dan semangat belajar daring. Terima kasih.